Hari-hari telah berganti, minggu demi minggu sudah berlalu, bahkan bulan terus berjalan. Setelah membujuk ibu serta Sari, kini mereka berdua bersedia tinggal bersama Desti. Meski awalnya menolak, tetapi akhirnya mereka mau juga. Sementara itu, hubungan Desti dengan Erlan pun sekarang bukan hanya sekedar teman, tetapi mereka ingin ke jenjang yang lebih serius. Meski Desti khawatir jika pernikahannya akan gagal seperti dengan Fahri, tetapi Desti yakin jika Erlan adalah pria baik-baik. Erlan, apa kamu yakin? Apa orang tuamu akan setuju? Aku seorang janda, ucap Desti. Saat ini mereka berada di resto tempat keduanya sering bertemu. Insya Allah orang tuaku akan setuju, sahut Erlan meyakinkan. Tapi aku khawatir, apalagi aku belum pernah bertemu dengan orang tuamu. Kita memang sahabat sejak dulu, tapi... Erlan menggenggam tangan Desti. Kamu harus percaya, aku akan meyakinkan mereka untuk menerima kamu sebagai menantunya. Aku sangat mencintai kamu. Aku ingin... Mungkin aku egois, tapi aku ingin memilikimu, meski hanya sebentar. Desti mengerutkan keningnya. Maksud kamu apa? Bicara seperti itu. Untuk apa kita menikah kalau kita tidak bisa bersama? Tidak apa-apa. Erlan melepas genggamannya, lalu mengusap wajahnya dengan sedikit kasar. Apa kau punya masalah? Tanya Desti. Ia merasa jika ada yang disembunyikan oleh Erlan. Erlan menggelengkan kepalanya. Jika orang tuaku sudah merestui hubungan kita, aku akan memberitahu yang sebenarnya. Saat ini aku belum bisa. Baiklah, jika itu maumu. Aku hanya berharap semoga niat baik kita bisa terwujud, ucap Desti. Erlan mengangguk. Iya, aku juga berharap seperti itu. Tiba-tiba ponsel Erlan berdering. Dengan segera ia mengambil benda pipi itu dan mengecek siapa yang sudah menelponnya. Resti. Des, sebentar ya. Aku angkat telepon dulu. Desti mengangguk. Sementara Erlan beranjak bangkit dari duduk dan berjalan sedikit menjauh. Assalamualaikum. Kamu di mana? Apa kamu lupa kalau hari ini jadwalmu untuk... Waalaikumsalam. Iya, aku nggak lupa. Aku ingat kok. Kalau ingat, sekarang cepat ke rumah sakit. Iya. Bawel banget sih. Aku nggak akan bawel kalau kamu itu nggak bandel. Iya, ibu dokter. Ya sudah, sebentar lagi aku ke rumah sakit. Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah sambungan telepon terputus, Erlan kembali duduk. Terlihat jika Desti tengah sibuk dengan layar ponselnya. Entah apa yang sedang wanita itu lakukan. Des, aku kembali ke kantor dulu ya. Ada meeting mendadak, ucap Erlan. Oh, ya sudah. Nggak apa-apa kok. Aku juga harus kembali ke kantor, sahut Desti. Kamu nggak apa-apa kalau naik taksi? Tanya Erlan. Iya, nggak apa-apa kok, jawab Desti. Ya udah, aku duluan ya. Erlan bangkit dari duduknya dan beranjak meninggalkan tempat tersebut. Begitu juga dengan Desti. Wanita itu pun ikut bangkit dan segera memesan taksi dan harus kembali ke kantor. Sementara itu, sampai saat ini Fahri masih bekerja di resto dan tentunya masih bersama dengan Sofia. Bahkan keduanya kini terlihat dekat. Hanya saja Fahri khawatir jika Sofia tahu tentang masa lalunya. Fahri takut Sofia akan membencinya. Fah, aku boleh minta tolong nggak? Tanya Sofia. Saat ini mereka tengah beristirahat. Minta tolong apa? Kalau aku bisa, pasti aku tolong,
Jawab Fahri. Kamu mau nggak pura-pura jadi calon suami aku? Aku mau nunjukin sama wanita yang udah ngerebut pacar aku. Kalau aku sudah dapat gantinya, pinta Sofia. Jujur, ia merasa malu sendiri meminta tolong tentang hal seperti itu. Fahri terdiam sejenak. Hanya pura-pura saja kan? Aku khawatir aja, nanti ada yang tidak suka. Iya, hanya pura-pura. Soalnya aku dengar mereka mau nikah, sahut Sofia. Sementara Fahri hanya mengangguk. Setelah itu, keduanya kembali melanjutkan pekerjaan mereka. Waktu berjalan lebih cepat, dan malam nanti adalah malam di mana Sofia dan Fahri akan pergi ke pesta pernikahan mantan pacar Sofia. Entah kenapa, Fahri merasa tidak tenang. Pikirannya sejak siang tadi mendadak kacau. Pria itu merasa akan terjadi sesuatu. Hanya saja ia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Gimana? Udah siap apa belum? Tanya Fahri pada Sofia. Jujur, ia cukup terpesona melihat kecantikan wanita yang sudah lama ia kenal. Sudah, kita pergi sekarang saja, biar nggak kemalaman, sahut Sofia. Setelah itu mereka segera masuk ke mobil. Fah, nanti aku nggak perlu ngajarin apa yang harus kamu lakukan kan? Tanya Sofia. Ia menoleh sekilas. Fahri tersenyum. Iya, kamu tenang saja. Aku tahu kok apa yang harus aku lakukan. Setelah itu, Fahri memilih untuk fokus menyetir. Pandangannya lurus ke depan. Sementara Sofia memilih untuk melihat keluar jendela. Meski sudah malam, tetapi kondisi jalanan masih ramai akan kendaraan yang berlalu lalang. Tidak butuh waktu lama. Kini mereka tiba di sebuah gedung tempat resepsi pernikahan itu berlangsung. Setelah memarkirkan mobilnya, keduanya segera turun. Setelah itu mereka berjalan layaknya sepasang kekasih, lalu masuk ke dalam gedung tersebut. Mewah juga acaranya, bisik Fahri. Iyalah, secara pria yang sudah dia rebut, anak konglomerat, wajar saja jika acaranya mewah seperti ini, sahut Sofia. Keduanya kembali berjalan menuju ke pelaminan. Sofia berencana akan memperkenalkan Fahri sebagai calon suaminya. Ia tidak ingin dikatakan tidak laku setelah ditinggal oleh kekasihnya. Meski Sofia tahu jika kekasihnya pergi bukan karena dirinya, melainkan karena ada pihak ketiga. Fah, itu dia. Sofia menunjuk ke arah pelaminan di mana sepasang pengantin baru itu tengah berdiri. Dengan senyum yang menghiasi wajah mereka, Fahri mengikuti telunjuk Sofia. Sontak ia terkejut setelah melihat siapa mempelai wanita yang tengah berdiri di pelaminan sana. Wanita itu adalah Maya, mantan selingkuhannya. Ia tidak menyangka jika wanita yang pernah menjalin hubungan dengan dirinya ternyata tak lebih dari wanita. Fah, kamu kenapa? Tanya Sofia dengan raut wajah bingung. Gak apa-apa. Sofia, kamu tahu siapa wanita yang menikah dengan mantan kekasihmu itu? Tanya Fahri. Sementara Sofia hanya menggeleng. Itu tandanya wanita itu tidak tahu. Fahri menghela nafas. Dia mantan. Hei, Sof, akhirnya kamu datang juga. Dia siapa? Ganteng banget, ujar seorang wanita yang mungkin sahabat Sofia. Kenalin, dia Mas Fahri, calon suami aku, ucap Sofia. Sontak mata sahabatnya itu terkejut. Kamu serius? Dia calon suami kamu? Kamu nemu di mana? Ganteng banget. Saking gemesnya, sahabat Sofia sampai mencubit pipi Fahri. Hal tersebut membuat pria itu sedikit terkejut.
Apaan sih? Memangnya barang nemu? Sofia berdecih mendengar ucapan sahabatnya itu. Kami ke sana dulu ya, ucap Sofia. Ya sudah, aku mau duduk dulu, sahutnya. Fahri dan Sofia berjalan bergandengan. Bahkan Sofia mengapit lengan kekar Fahri. Keduanya sudah terlihat seperti sepasang suami istri. Banyak yang memperhatikan mereka. Setibanya di depan pelaminan, Fahri dan Sofia beranjak naik ke atas agar bisa memberi selamat untuk mereka. Selamat ya, semoga kamu bahagia dengan pilihanmu, ucap Sofia pada mantan kekasihnya itu. Terima kasih, pria itu mengangguk. Oh iya, kenalin, ini calon suami aku. Mas, kenalin, dia mantan aku. Sofia memperkenalkan Fahri pada mantan kekasihnya itu. Sementara Maya terus saja memandang ke arah Fahri. Entah dari mana Maya mengenal pria yang sempat menjalin hubungan dengan Sofia. Dan bahkan sekarang mereka menikah. Sudah dapat ditebak jika mereka pasti telah menjalin hubungan sudah lama. Fahri mengulurkan tangannya seraya mengucapkan selamat. Terlihat Maya sempat terkejut saat mendengar jika Fahri adalah calon suami Sofia. Usai memberikan selamat dan memperkenalkan Fahri sebagai calon suaminya, keduanya memutuskan untuk pulang. Selain sudah capek habis bekerja, besok juga mereka harus kembali bekerja lagi. Fah, kita pulang sekarang saja ya. Aku udah capek, pengen rebahan, ajaknya. Ya sudah, aku juga sudah capek, sahut Fahri. Keduanya segera beranjak keluar dari gedung tersebut. Setelah masuk ke dalam mobil, Fahri langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Terima kasih ya, Fah. Kamu udah bantuin aku, ucap Sofia. Sama-sama. Selagi aku bisa bantu, pasti aku bantu, sahut Fahri. Setelah itu, ia kembali fokus untuk menyetir, sementara Sofia memilih untuk melihat keluar jendela. Bersambung.